Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Banyuwangi sebagai berikut. Saya sendiri Sri Rosida, calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Yoni Yogisma sebagai pengajar praktek, dan Bapak Syahroni sebagai fasilitator. Berikut ini adalah beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 2.3 dimulai pada tanggal 8 Juli 2024 sampai tanggal 27 Juli 2024. Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada model refleksi, jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 5R. Model 5R terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reporting, yang artinya menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, relating, atau menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selanjutnya, reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah reconstructing, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Diawali dengan reporting atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini terlepas dari alur merdeka yang ada di LMS. Yang pertama, dimulai dari diri. Alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika calon guru penggerak disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Yang kedua, kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang hebat dan teman-teman calon guru penggerak lain yang luar biasa. Di alur ini kami mendiskusikan coaching. Selanjutnya kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini kami kembali melakukan praktik coaching di sekolahannya masing-masing bersama rekan sejawat dan kepala sekolah di lembaganya masing-masing. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Konsep mengenai coaching dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan yang hebat. Alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Berikutnya, kami melaksanakan aksi nyata, implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachi kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test. Dalam minggu ini, kami juga melaksanakan loka karya 3 bersama pengajar praktik dan rekan calon guru penggerak lainnya yang dilaksanakan secara luring di SMP Negeri 1 Purwoharjo, Banyuwangi. Tahapan yang kedua adalah responding atau menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang pertama, kami memulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian, kami mempelajari materi-materi yang disajikan
antara lain mengenai konsep paradigma, prinsip alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu coaching. Selanjutnya, melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coachee untuk mengenal dan mengetahui tujuan coaching. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coachee. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Tahapan yang ketiga adalah relating atau menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini. Saya menjadi paham, menjadi seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coachee. Saya mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh coachee-nya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachee. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coachee serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee sendiri. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Tahapan yang keempat adalah reasoning atau menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Yang pertama, sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mau menuntun coachee, membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan coachee, dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Yang ketiga, hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coachee dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasakan coachee dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Dan yang keempat, seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching yang tepat, mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi penting, tepat, dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Dan yang terakhir adalah
reconstructing atau menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Yang pertama, rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid atau rekan dalam eksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Demikianlah jurnal refleksi saya pada kegiatan selama 2 minggu ini dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.